Terungkap, ternyata, inilah alasan tuyul tidak mencuri uang di bank. Tuyul dipercaya oleh masyarakat pada umumnya sebagai makhluk kasat mata yang kerap mencuri uang. Namun anehnya, selama ini kita belum dengar kabar atau berita ada kasus bank yang kehilangan duit akibat digasak oleh tuyul. Lantas, ada pemikiran iseng di benak kita, apakah bisa tuyul melakukan pencurian di bank yang notabene menyimpan banyak uang? Atau apakah tuyul bisa melakukan pencurian saldo e-money? Di internet, berseliweran banyak informasi soal jawaban dari pertanyaan ini. Ada beberapa orang yang bilang, tuyul takut terhadap logam, karena uang di bank tersimpan di brankas. Ada juga yang menyebut, di bank terdapat semacam penjaga, yakni, berupa makhluk kasat mata jenis lain yang ditakuti oleh tuyul. Namun dari jawaban-jawaban di atas tersebut, yang ada, hanya sebatas dugaan atau perkiraan dari sesuatu hal yang memang tidak logis dan tidak masuk akal. Terlepas dari apa jawaban pertanyaan tersebut, satu hal yang pasti, terdapat alasan sains di balik cerita mistis tuyul itu. Alasan inilah, yang dapat mematahkan keberadaan tuyul, dan juga alasan kenapa tuyul tidak mencuri uang di bank, atau mengambil saldo e-money seseorang. Asal-muasal tuyul, terkait dengan pencurian uang. Untuk memahami penjelasan itu, kita harus memundurkan waktu atau flashback ke tahun 1870. Kala itu, Belanda meresmikan kebijakan pintu terbuka, atau liberalisasi ekonomi yang menggantikan sistem tanam paksa. Sekilas, perubahan ini sepertinya akan membawa angin segar, karena dinilai mampu mensejahterakan masyarakat, namun, pada kenyataannya tidak. Menurut Jan Luiten van Zanden dan Daan Mark dalam Ekonomi Indonesia tahun 1800 sampai tahun 2010-2012, liberalisasi ekonomi justru melahirkan rezim kolonial baru, yang di dalamnya terjadi pengambil alihan perkebunan rakyat untuk diubah menjadi perkebunan besar dan pabrik gula. Situasi inilah yang kemudian membuat tatanan kehidupan ekonomi masyarakat terpuruk, khususnya para petani kecil di Jawa yang semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan, sebab mereka tidak memiliki kuasa lagi atas lahan perkebunan. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang justru hidup sejahtera melalui sistem ini. Mereka adalah para pedagang, baik dari kalangan pribumi atau Tionghoa, yang dalam waktu singkat menjadi OKB atau orang kaya baru. Peningkatan kenaikan pesat kekayaan mereka, lantas menimbulkan keheranan bagi para petani yang kian melarat itu. Para petani bingung, dari mana asal-usul kekayaan mereka. Perlu diketahui, pada masa itu, para petani hidup apa adanya. Menurut Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang tahun 2019, mereka menganut sistem subsisten, yang artinya, bertani sekedar cukup untuk dikonsumsi sendiri. Jika ada hasil dari bertani yang berlebih, maka akan digunakan sebagai upeti atau dijual. Akibatnya, mereka punya pandangan kalau pemupukan kekayaan adalah proses yang terbuka. Maksudnya, tiap orang harus melewati proses dan usaha jelas yang dapat dilihat oleh mata orang lain. Masalahnya, mereka tidak melihat kerja keras dari orang kaya baru itu. Terlebih, mereka tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya jika ditanya para petani. Alhasil, timbul rasa iri dan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih, menurut Josh Quinn dalam An Excursion to Java's Get Rich Quick Tree tahun 2009, para petani selalu beranggapan bahwa datangnya kekayaan harus dipertanggungjawabkan. Maka, ketika orang kaya tersebut gagal mempertanggungjawabkan asal kekayaannya, para petani itu iri, dan menuduh uang itu hasil dari pencurian. Karena kental dengan pandangan mistis, maka para petani memandang pencurian itu berkat kerjasama orang kaya dengan makhluk supranatural dan kasat mata. Salah satunya adalah tuyul. Tuyul merupakan sosok mitologi Jawa yang sudah dikenal sejak dahulu kala. Makhluk yang kasat mata ini berbadan seperti anak kecil dan kepala botak, serta dapat dipelihara. Jadi, para petani yang iri dan dengki selalu menuduh orang kaya baru menggunakan cara haram dalam memperoleh kekayaannya. Akibat tuduhan ini, tulis Ong Hok Ham dalam buku lain yang berjudul Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong tahun 2002, membuat para pedagang dan pengusaha yang sukses kehilangan status di masyarakat. Mereka dianggap hina karena memupuk kekayaan dari cara yang haram, yakni bersekutu dengan setan. Padahal, ini semua terjadi akibat perubahan kebijakan kolonial Belanda yang membuat para pengusaha tertimpa durian runtuh.
Ketidaksukaan para petani terhadap orang yang kaya mendadak tidak hanya berdampak pada hubungan personal semata, melainkan lebih dari itu. Akibatnya, terjadi perubahan transaksi barang oleh orang yang kaya. Orang kaya kemudian cenderung membeli barang yang tidak menunjukkan kekayaan mereka sesungguhnya, seperti emas atau barang-barang mewah. Apabila mereka membeli tanah atau rumah, maka mereka akan dituduh memelihara setan atau tuyul oleh petani. Tuduhan tak berdasar ini membuat popularitas tokoh tuyul sebagai subjek mistis dalam hal meraih kekayaan semakin meningkat dan terus populer sampai saat ini di Indonesia. Terlebih, masyarakat Indonesia yang selama bertahun-tahun hidup secara agraris, maka semakin melanggengkan imajinasi dan tuduhan menggunakan tuyul. Demikianlah asal-muasal tuyul ditinjau dan dipandang secara sains, serta melalui pendekatan sosial budaya kemasyarakatan. Namun bukan berarti, keberadaan tuyul hanya merupakan mitos dan hoaks saja, karena pada kenyataannya, keberadaan tuyul itu bisa dibuktikan ada di tengah-tengah masyarakat kita. Memang, banyak yang belum kita ketahui tentang keeksistensiannya, jika ditinjau dari sisi mistis, dunia astral dan alam kasat mata. Bisa saja, orang tidak percaya dengan adanya tuyul, jika dilihat dari kacamata dunia sains dan modern. Namun, ini kontradiktif dengan adanya berbagai banyak kasus berbau mistis yang terjadi di masyarakat kita. Kasus hilangnya uang secara gaib yang terjadi di lingkungan kita, dan ini pun tidak bisa kita pungkiri bersama, bahwa hal itu semakin menguatkan keberadaannya. Tentunya, pilihan ada pada diri kita masing-masing, percaya atau tidak dengan keberadaan tuyul tersebut. Wallahu a'lam bishshawab.